Palermo kalah di laga pertama playoff menuju Serie A. Di balik kekalahan tersebut, ada kabar baik untuk timnas Indonesia menyangkut Emil Audero Mulyadi. Palermo yang memainkan Emil Audero Mulyadi sebagai kiper utama harus mengakui keunggulan Juve Stabia dengan skor tipis 0-1. Dengan kekalahan tersebut, Palermo gagal melaju ke babak semifinal playoff ke Serie A. Otomatis harapan untuk naik kasta di musim depan pun sudah harus terkubur. Di balik kekalahan Palermo tersebut, ada kabar baik untuk timnas Indonesia. Hal itu adalah kemungkinan besar Emil Audero bisa bergabung ke pemusatan latihan sejak awal digelar, yaitu pada 26 Mei. Sebelumnya, kehadiran Emil Audero untuk laga lawan Cina 5 Juni mendatang memang sempat diragukan. Palermo masih tampil di playoff menuju Serie A, dan laga final playoff akan digelar pada 29 Mei dan 1 Juni. Andai Palermo bisa terus bertahan dan masuk ke final playoff, otomatis Emil Audero tidak mengikuti pemusatan latihan dan juga terancam tak bisa tampil dalam laga lawan China. Hal itu lantaran hanya ada jarak 4 hari usai leg kedua final. Belum lagi dipotong jeda waktu perjalanan panjang dari Italia ke Indonesia. Kini dengan kondisi Palermo sudah tersingkir, otomatis Palermo telah mengakhiri perjalanan mereka di musim ini. Audero pun bisa segera bergabung ke pemusatan latihan yang digelar pekan depan. Hal ini jelas jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Maarten Paes sudah dipastikan absen melawan Cina karena akumulasi kartu. Dengan demikian, Emil Audero bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada laga lawan Cina. Media asal Cina, Sohu, menyoroti kekuatan baru timnas Indonesia jelang laga penting melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan digelar di GBK pada Kamis, 5 Juni 2025 mendatang. Sohu mengungkapkan keberadaan para pemain naturalisasi di skuad Garuda, dengan menyebut mereka sebagai tentara besi dalam judul beritanya. Sohu juga mencatat bahwa para pemain naturalisasi tersebut memiliki kualitas individu yang sangat baik dan jauh melampaui pemain lokal. Hal ini menurut mereka membuat timnas Indonesia tampil seperti tim dengan taktik tentara asing. Mereka memiliki kualitas individu yang sangat baik, jauh mengungguli pemain lokal, membuat tim Indonesia berpenampilan taktik tentara asing, tulis Sohu. Sebelumnya, pelatih Patrick Kluivert telah merilis daftar sementara berisi 32 pemain untuk 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. Dari daftar tersebut, 19 pemain merupakan hasil naturalisasi. Menariknya, dari 19 pemain naturalisasi itu, 10 diantaranya tidak tampil saat Indonesia takluk dari Cina dalam pertemuan pertama di Qingdao pada Oktober 2024 lalu. Kehadiran pemain-pemain tersebut membuat media Cina kagum dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin kompetitif. Tijani Reinders yang punya darah Indonesia dari ibunya mengaku ada Nusantara begitu melekat dalam dirinya. Dalam wawancaranya bersama Milan TV, Tijani bercerita soal latar belakangnya. Sebagai sosok yang darah Indonesia, ia mengaku ada pengaruhnya. Ibu saya orang Indonesia dan ayah saya orang Belanda. Saya dan saudara saya adalah campuran. Sebagai seorang anak, saya punya pengaruh Indonesia dan Belanda yang membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Dari sisi Indonesia, saya belajar untuk sangat bangga dengan apa yang Anda lakukan dan capai, katanya. Tijani merupakan salah satu pemain top yang punya darah Indonesia. PSSI sempat mengajaknya bergabung dengan timnas Indonesia beberapa waktu lalu, usai masuk dalam rekomendasi pemain keturunan yang diinginkan mantan pelatih Shin Tae-yong. Namun, pemain 26 tahun itu menolaknya. Tijani lebih memilih membela timnas Belanda. Meski begitu, PSSI akhirnya mendapatkan Reinders lainnya. Adik Tijani Reinders, Eliano, mau membela tim Garuda dan sudah menjalani debutnya. Kabar tak sedap menimpa timnas Indonesia mengenai salah satu penggawanya, Maes Hilgers, yang dilaporkan tengah memiliki masalah pada hamstringnya. Laporan ini datang dari mulut pelatih Maes Hilgers di FC Twente, Joseph Oosting, usai melakoni pekan terakhir Eredivisie kontra Ajax Amsterdam minggu kemarin.
Di laga tersebut, bek berusia 24 tahun hanya bermain satu babak saja dan harus ditarik keluar oleh Joseph Oosting di awal babak kedua saat FC Twente tertinggal 0-1 dari Ajax Amsterdam. Ditariknya Maes Hilgers menimbulkan pertanyaan dari publik. Apakah dirinya mengalami cedera atau dirinya ditarik karena performanya yang buruk? Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Joseph Oosting yang membeberkan alasan mengapa dirinya menarik Maes Hilgers di awal babak kedua. Alasan ditariknya Maes Hilgers adalah soal kondisinya. Joseph Oosting menyebut bintang andalannya itu mengalami masalah di bagian hamstringnya dan juga di bagian selangkangannya. Sontak hal ini membuat timnas Indonesia ketar-ketir karena ada kemungkinan masalah itu bisa menjadi cedera parah bagi Maes Hilgers. Apalagi sekitar 2 pekan lagi, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan pamungkas di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. 2 pertandingan pamungkas ini akan menentukan nasib tim Garuda yang tengah berjuang menembus panggung Piala Dunia 2026. Karena laga kontra Cina dan Jepang menjadi laga krusial, maka timnas Indonesia berharap para pemain pilarnya seperti Maes Hilgers bisa tiba di tanah air dalam kondisi fit. Kabar baik datang ke timnas Indonesia yang akan menambah kekuatannya untuk menghadapi Cina dan Jepang pada Juni 2026. Pasalnya, PSSI dikabarkan sudah membidik 1 pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia. Sosok pemain itu adalah Tristan Goijer yang akan memperkuat tim merah putih. Media Belanda Voetbal Primer sudah menginformasikan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia itu sudah menjalin komunikasi dengan pemain asal klub PC Zwolle. Meski begitu, sejauh ini belum ada keterangan resmi dari PSSI perihal kabar tersebut. Sementara itu, Tristan Goijer sudah memberikan kode keras terkait proses naturalisasinya. Pemain berposisi bek kanan itu terpukau dengan sepak bola Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu juga terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Keinginannya untuk membela timnas Indonesia semakin kuat karena didorong oleh Eliano Reijnders. Bila proses naturalisasinya lancar, kemungkinan Tristan Goijer akan menjalani debut pada Juni 2025. Pada periode tersebut, timnas Indonesia akan memainkan laga ke-9 dan ke-10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.